Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bahari di channel Only Rams. Oke, jadi di video kali ini kita masih membahas tentang MPCNA. Di pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang mengenal router OS dan router board. Selamat datang di lab kedua kita. Akan menyelam dunia router OS dan router board 2, komponen utama dalam ekosistem jaringan mikrotik. Materi ini dirancang khusus untuk mahasiswa dan teknisi pemula yang ingin memahami lebih dalam tentang perangkat jaringan yang kuat ini. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama ada pengantar router OS dan router board, memahami dan mengidentifikasi dan hubungan antara keduanya. Yang kedua ada fitur unggulan router OS, menjelajahi kapabilitas canggih yang ditawarkan router OS. Lalu ada nomenklatur router board, mempelajari sistem penamaan untuk mengidentifikasi perangkat mikrotik. Yang keempat ada tipe-tipe router board, mengidentifikasi berbagai model dan kegunaan spesifikasinya. Lalu kelima kita akan membahas tentang arsitektur router board, memahami dasar-dasar perangkat keras yang mendukung kinerja router board. Router OS, jantung perangkat mikrotik. Router OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Mikrotik. Sistem operasi ini mengubah perangkat keras router board menjadi router yang sangat kuat dan fleksibel. Dengan router OS, Anda dapat mengelola berbagai fungsi jaringan, mulai dari routing dasar hingga konfigurasi firewall dan kompleks, manajemen bandwidth, VPN, dan masih banyak lagi. Kemampuan router OS untuk beradaptasi dengan berbagai skenario jaringan menjadikannya pilihan populer di kalangan profesional IT. Membongkar kode nama router board. Nama model router board seringkali terlihat seperti deretan angka dan huruf acak. Namun, setiap bagian memiliki makna yang menjelaskan fitur-fitur spesifikasi perangkat. RB atau CCR mengidentifikasi jenis perangkat router board atau core router. Angka pertama, contoh angka 5, menunjukkan jumlah ports internet yang dimiliki. Angka kedua, contoh 2, menunjukkan jumlah antarmuka nirkabel wireless yang tersedia. Pemahaman ini akan membantu Anda memilih perangkat yang tepat untuk kebutuhan jaringan Anda. Detail nomenklatur lanjutan, kode huruf di belakang angka, TC, tower cache, jenis caching, UI, user interface, NURBROADS. Lalu ada fitur nirkabel, GHz, contoh kombinasi, RBUS HD, HND-IN, angka, port USB nirkabel, dual band high power. RB6 HND angka, gigabit internet, nirkabel high power dual band. Indikator fitur khusus, U, mendukung port USB. High, CPU lebih bertenaga, high power. G, mendukung port gigabit. I, internet. D, dual band nirkabel. Memahami arsitektur router board. Arsitektur router board mengacu pada jenis prosesor yang digunakan dan bagaimana sistem operasi berinteraksi dengannya. Ini penting karena mempengaruhi kinerja dan kompatibilitas perangkat. X86 Mars Extraction Technical Umum PKOSO. Di sini kalian bisa ngelihat aja ada beberapa nama dalam sebuah arsitektur router board ini. Setiap arsitektur ini dirancang untuk tujuan tertentu atau menawarkan keseimbangan antara kekuatan pemrosesan, efisiensi tinggi, dan biaya. Di sini kalian bisa baca aja. Mungkin kalau kurang jelas seperti ini nih, saya ngeditnya kurang jelas. Oke, lanjut aja. Contoh arsitektur populer. X86 biasanya digunakan pada PC atau perangkat router board kelas atas seperti GR, Cloud Core Router untuk performa tinggi. Contoh PCX atau RB series. MIPSel atau MIPS banyak ditemukan pada router board Seri RBXX, RBXX, dan seri HXRB dan RB. Arsitektur ini dikenal efisien dan serbaguna.
pengguna. Kemudian ada ARM, semakin populer untuk perangkat yang membutuhkan keseimbangan antara performa dan konsumsi daya rendah, seperti pada beberapa model router board terbaru. Perbedaan arsitektur ini menentukan ketersediaan paket software dan jenis workload yang paling cocok untuk perangkat tersebut. Di sini ada berbagai model router board, pilihan tak terbatas. MikroTik menawarkan berbagai model router board menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan berbeda, mulai dari penggunaan rumahan hingga skala perusahaan besar. Di sini ada beberapa contoh-contohnya, kalian bisa lihat. Setiap model ini memiliki kombinasi port, kemampuan nirkabel, CPU, dan memori yang unik, memungkinkan pengguna memilih perangkat yang paling optimal. Router board, solusi jaringan fleksibel. Dengan pemahaman tentang router OS dan nomenklatur router board, kalian kini memiliki dasar yang kuat untuk memilih dan mengelola perangkat jaringan MikroTik. Yang pertama ada router OS, menawarkan fitur lengkap untuk kontrol jaringan. Yang kedua, nomenklatur membantu identifikasi fitur spesifik. Ketiga, berbagai tipe dan arsitektur memenuhi kebutuhan beragam. Lalu ada fleksibilitas dan skalabilitas untuk setiap skenario. MikroTik terus berinovasi menyediakan solusi yang andal dan hemat biaya untuk membangun infrastruktur jaringan yang tangguh. Terima kasih, semoga penjelasan tentang router OS dan router board ini bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk bereksplorasi dan memperdalam pengetahuan Anda tentang dunia jaringan. Tetap semangat belajar dan inovasi. Saya Muhammad Bahali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.